Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Gandhi Pratama dengan NRP 1703131018. Selanjutnya ada Denny Nugraha dengan NRP 171041012. Selanjutnya ada Firman Maulana dengan NRP 1710141022. Selanjutnya ada Fajar Nur Fatrian dengan NRP 171014014. Dan selanjutnya ada Ervin Maulana dengan NRP 171414008. Nah, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan sistem penggajian pada perusahaan Little Ink. Baik, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari STIMIK LPKIA Bandung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi penggajian pada mata kuliah Sistem Informasi Perkantoran. Untuk agenda pembahasan, yang pertama kita akan membahas identitas kelompok. Yang kedua kita akan membahas pembahasan objek penelitian. Dan yang ketiga kita akan membahas solusi yang ditawarkan. Untuk identitas kelompok, yang pertama, Perkenalkan, nama saya Gandhi Pratama dengan NRP 173018. yang kedua, Perkenalkan, nama saya Denny Nugraha, NRP 1710141012. yang ketiga, Perkenalkan, nama saya Malana dengan NRP 1710141022. di sini perkenalkan nama saya Fajar Fatrian dengan NRP 171414014. Dan yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Ervin Maulana dengan NRP 1710141008. oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu objek penelitian. Akan dibacakan oleh Ervin. Saya akan menjelaskan tentang Little Ink. Little Ink adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan grosir baju dan pakaian beserta aksesorisnya. Little Ink menyediakan bermacam-macam merek berpakaian berupa atasan maupun bawahan dan juga menyediakan aksesoris. Next. Permasalahannya akan dibacakan juga oleh Ervin. Permasalahan di sini, sistem informasi merupakan salah satu teknologi yang paling dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi untuk melakukan pengolahan data, di mana data merupakan aset penting yang perlu untuk dijaga, tidak bisa diasumsikan bahwa pengolahan informasi merupakan faktor kunci bagi keterlaksanaan dan keberhasilan manajemen. Sistem informasi untuk seorang pegawai sangat diperlukan oleh semua instansi. Terlebih, apabila suatu instansi tersebut adalah suatu instansi yang menitik beratkan pada kecanggihan teknologi. Maka dari itu, penulis mengambil contoh studi kasus dari perusahaan Little Ink. Little Ink adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan grosir baju dan pakaian beserta aksesorisnya. Little Ink menyediakan bermacam-macam merek pakaian berupa atasan maupun bawahan. Dalam hal ini, proses pencatatan dan perhitungan gaji yang masih manual menyebabkan proses gaji sering tidak akurat. Oleh sebab itu, perusahaan ini sebenarnya membutuhkan suatu sistem perhitungan gaji yang cepat dan akurat sehingga proses kerja bagian personalia menjadi lebih efisien. Sistem informasi penggajian ini menjadi solusi terbaik dan pengolahan data penggajian untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada.
Selanjutnya akan dibahas oleh Gandhi. Sistem informasi yang dipilih. Dalam hal ini, proses pencatatan dan perhitungan gaji yang masih manual menyebabkan proses gaji sering tidak akurat. Oleh sebab itu, perusahaan ini sebenarnya membutuhkan suatu sistem perhitungan gaji yang cepat dan akurat sehingga proses kerja bagian personalia menjadi lebih efisien. Sistem informasi penggajian ini menjadi solusi terbaik dalam pengolahan data penggajian untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Sistem penggajian karyawan atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang. Berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempatnya bekerja, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah sistem informasi penggajian yang berbasis web PHP, Bootstrap, dan database MySQL. Sistem ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mengelola data pegawai, menangani proses perhitungan gaji, uang lembur, dan pembuatan laporan-laporan. Dengan adanya sistem informasi penggajian ini, pembuatan laporan penggajian dan perhitungan gaji menjadi lebih mudah dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Gandhi. Ya baik, di sini ada contoh flow map ya, di mana dalam flow map itu ada personalia, karyawan, keuangan, dan pemilik. Dimulai dari personalia. Personalia memiliki kartu gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Dari karyawan, kartu gaji tersebut akan disimpan menjadi data karyawan dan disimpan di dalam database. Data karyawan tersebut akan dikembalikan lagi ke personalia dengan membuat backup data daftar gaji dan THR karyawan. Setelah itu akan diberikan lagi personalia dalam daftar gaji dan THR karyawan. Nah, di sini ada slip gaji dan slip THR akan diberikan langsung pada daftar gaji yang di atas dekat keuangan. Daftar gaji dekat keuangan, total gaji itu akan diberikan langsung kepada keuangan. Dalam keuangan diproses memberikan uang ke karyawan dalam bentuk slip gaji dan THR. Nah, dalam slip gaji dan THR akan diproses lagi untuk pembuatan laporan. Nah, setelah itu pembuatan laporan ini akan diproses lagi menjadi laporan gaji dan THR. Lalu setelah diproses dalam laporan gaji dan THR akan diberikan langsung ke pemilik melalui laporan gaji dan THR. Dan selesailah proses flow map tersebut. Sekian. Oke, untuk next, dari konteks diagram, yaitu DFD level 0 akan dibahas oleh Firman. Ya, di sini ada admin dan pegawai. Di tengah-tengah itu prosesnya mengelola perangkat lunak penggajian pegawai. Itu ada tanda panah dari admin ke perangkat lunak, artinya itu input login. Nah, dari perangkat lunak akan membuat pesan login. Lalu admin juga dapat mengelola data pegawai, user, jabatan, gaji, THR, dan membuat laporan. Dan untuk pegawai hanya menerima pesan login, menerima slip gaji dan slip THR. Selanjutnya ada data flow diagram level 1. Di sini ada pegawai dapat melihat slip gaji, lalu ada proses mengolah gaji, mengolah data pegawai, mengolah user, mengolah jabatan, mengolah THR, mengolah laporan, login, dan proses status login. Di sini pegawai hanya dapat melihat slip gaji dan admin dapat mengelola dan membuat laporan tersebut.
Untuk data flow diagram yang kedua akan dibahas oleh saya, yaitu yang pertama yaitu activity berikut adalah gambar DFD level 2 hasil dari dekomposisi proses mengelola pegawai pada DFD level 1. Di sini bisa dilihat untuk proses pertama yaitu memasukkan pegawai dari status login dan data pegawai yang masuk, dan outputnya adalah pegawai. Yang kedua, proses mengubah pegawai itu sama, ada status login yang masuk dan pegawai yang masuk, outputnya pun pegawai. Yang ketiga ada menghapus pegawai, dan yang keempat ada melihat pegawai. Untuk yang proses melihat pegawai itu status login masuk, lalu pegawai bisa keluar dan outputnya pun pegawai. Activity berikut adalah gambar DFD level 2 hasil dari dekomposisi proses mengelola jabatan pada DFD level 1. Yang pertama itu memasukkan jabatan, dan yang kedua ada mengubah jabatan, yang ketiga ada proses menghapus jabatan, yang keempat ada proses melihat jabatan. Untuk data flow diagram level 2 yang ketiga yaitu gambar DFD level 2 hasil dari dekomposisi proses mengelola user pada DFD level 1. Yang pertama ada proses memasukkan user, yang kedua ada mengubah user, yang ketiga ada proses menghapus user, dan yang keempat ada melihat user. Untuk proses activity yang keempat adalah DFD level 2 hasil dari dekomposisi proses mengelola tiket pada DFD level 1. Yang pertama itu ada proses memasukkan gaji, yang kedua ada mengubah gaji, yang ketiga ada proses menghapus gaji, yang keempat ada proses melihat gaji, dan yang kelima itu ada proses mencetak gaji. Di sini ada solusi yang ditawarkan dan akan dibahas oleh Denny Nugraha. 1. Merancang sistem informasi pengajian karyawan berbasis web. Yang kedua, memudahkan personalia dalam memproses data pengajian. 3. Untuk memudahkan personalia dalam membuat laporan data pegawai yang akan diserahkan kepada atasan. Fitur sistem ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mengelola data pegawai, menangani proses perhitungan gaji, uang lembur, dan pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam pengucapan dan kesalahan pada materi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan atau melihat video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.